Asia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Asia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali.
Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selamat malam Dr. Beni Setiadi. Selamat datang di Health with Gracia Care bersama Siloam Hospital Manado. Nah, seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan terlebih dahulu, saya Gloria dari Gracia Care. Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang sudah menjadi member Gracia Care atau sudah pernah mendengar tentang Gracia Care. Tapi bagi yang belum pernah dengar, belum pernah mengenal Gracia Care, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, Gracia Care adalah healthcare concierge pertama di Indonesia, di mana kami adalah jembatan bagi masyarakat dengan rumah sakit, baik untuk yang rawat jalan maupun yang rawat inap. Nah, Gracia Care membantu dari awal admission sampai dengan ketika akan pulang dari rumah sakit. Nah, jika Bapak Ibu juga perlu referensi rumah sakit, dokter, kami akan bookingkan dokter, atur janji temu dokter. Jika ada yang perlu rawat inap, kami bisa carikan dan juga bookingkan kamar, serta kami juga akan memberikan free upgrade kamar untuk yang rawat inap. Nah, saat ini Gracia Care sudah memiliki lebih dari 100 rekanan rumah sakit di Indonesia maupun di luar negeri, dan tentunya kami akan terus berkembang dalam pelayanannya ke masyarakat. Nah, hari ini Gracia Care bekerja sama dengan Siloam Hospital Manado, membawakan health education yang bertemakan Jantungmu Adalah Hidupmu, yang pastinya akan membahas mengenai kegawat daruratan di bidang jantung. Nah, senang sekali di mana hari ini kita ditemani oleh Dr. Beni Setiadi, dokter spesialis jantung di Siloam Hospital Manado. Selamat malam, Dr. Beni. Apa kabar, dokter? Selamat malam, baik-baik, terima kasih. Oke, pembahasan kali ini sangat bermanfaat nih bagi kita yang ingin mencari tahu dan mengenal lebih dalam apa sih penyakit jantung itu atau seperti apa bahayanya kepada kita. Nah, bagaimana juga cara kita menangani resiko penyakit jantung yang pastinya akan dibahas oleh Dr. Beni nantinya. Tapi sebelum itu kita akan mengenalkan sedikit tentang Dr. Beni yang akan dibawakan oleh Ibu Melisa. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada tim dari Siloam Hospital Manado. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Ibu Melisa. Halo, selamat malam Bu. Maaf Bu, saya juga sambil mobile ya. Selamat malam Bu. Silakan Bu. Aduh Bu, mohon maaf. Karena saya mobile, saya tadi nggak jelas yang ditanyakan. Maaf Bu. Nggak apa-apa Bu Melisa. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit juga, introduce Dr. Beni ya. Dr. Beni ini salah satu dokter spesialis jantung terbaik di Rumah Sakit Siloam Hospital Manado. Nah, kita akan bahas lebih dalam mengenai kegawat daruratan di bidang jantung. Untuk Dr. Beni, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Gracia Care dan Rumah Sakit Siloam yang sudah memfasilitasi untuk health talk kita malam hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk berdiskusi mengenai penyakit jantung. Jadi kita tahu kalau penyakit jantung itu penyakit yang mengkhawatirkan ya, semua orang takut kalau kena sakit jantung, semua orang mati tiba-tiba selalu dibilang sakit jantung. Jadi saya akan mencoba menunjukkan sebetulnya terutama topik kita tentang kegawat daruratan ya di bidang jantung. Sebetulnya apa sih yang dimaksud kegawat daruratan di bidang jantung? Dan tentu aja yang lebih penting lagi gimana mengenali dan mencegahnya supaya hidup kita semuanya sehat. Jadi secara umum sebetulnya gawat darurat di bidang jantung itu dibagi jadi dua sebetulnya ya. Kalau orang awam mungkin taunya cuma ya pokoknya kena jantung lah, nggak tahu jantung apa juga nggak tahu. Padahal jantung yang bikin mati itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah henti jantung, yang kedua adalah serangan jantung. Yang lebih banyak orang tahu mungkin serangan jantung. Henti jantung masih banyak orang yang belum tahu, tapi kita akan coba eh, bahas sekilas lah sedikit-sedikit apa yang dimaksud serangan jantung dan apa yang dimaksud dengan henti jantung. Nah, yang dimaksud dengan serangan jantung itu adalah penyakit jantung koroner.
Jadi penyakit jantung koroner itu maksudnya kalau kita lihat ya, ini ada gambar dari jantung, terus kelihatan ada gambar seperti cacing warnanya merah. Nah, yang gambarnya seperti cacing warnanya merah ini adalah pembuluh darah jantung atau kita kenal dengan arteri koroner. Pembuluh darah jantung ya tugasnya untuk memberi makan otot jantung dan memberikan oksigen untuk jantung. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung koroner, pembuluh darah tadi yang bentuknya kayak cacing itu mengalami penyumbatan atau terjadi istilahnya kita tuh plak ya, jadi penumpukan lemak, kolesterol dan hal-hal lainnya. Sehingga akibatnya ya samalah kalau kayak selang air ya, selang air kalau selangnya mulus-mulus aliran airnya lancar. Tapi begitu selang airnya mungkin karatan, karatnya tebal apalagi lumutan misalnya, air yang keluar jadi pelan. Nah, itu yang terjadi juga sama pembuluh darah. Pada waktu pembuluh darah itu tersumbat, aliran darah yang menuju ke jantung akan menjadi kecil, sehingga jantung akan lebih mudah mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Nah, proses terbentuknya penyumbatan ini sendiri ternyata terjadi dari sejak kita itu masih sejak lahir ya. Jadi dulu banyak anggapan ya kalau masih muda hidup aja senang-senang, hidup sepuas-puasnya, silahkan menikmati hidup. Kalau sudah tua baru tuh sibuk memikirkan kesehatan. Itu sebetulnya konsep yang salah total. Karena untuk orang-orang yang sudah kena penyakit jantung adalah akibat pola hidupnya sejak dia masih muda. Jadi pola hidup kita pada waktu masih muda akan menentukan pada waktu tuanya kita akan kena penyakit jantung atau tidak. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi proses terjadinya sumbatan bukan proses yang terjadi 1 hari, 1 bulan, 2 bulan. Ini proses yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun, terjadinya pelan-pelan. Seperti itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa kok seseorang punya penyakit jantung koroner. Secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah faktor nasib, yang kedua adalah faktor nakal. Yang dimaksud dengan faktor nasib ya nasib, nggak bisa bikin apa-apa. Contohnya nomor 1 adalah usia. Usia semakin tua, risiko penyakit jantung semakin tinggi. Mau operasi plastik kayak apapun, mukanya kelihatan seperti umur 30 tahun, tapi kalau badannya sudah 70 tahun, ya tetap aja risiko penyakit jantungnya meningkat. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin adalah sudah nasibnya laki-laki, resiko penyakit jantungnya lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin karena laki-laki lebih banyak dosa mungkin ya. Nah itu juga nasib, nggak bisa bikin apa-apa. Mau operasi kelamin jadi perempuan pun tetap gennya adalah laki-laki, nggak bisa bikin apa-apa, tetap resiko penyakit jantungnya tetap tinggi. Yang ketiga adalah riwayat keturunan. Kita nggak bisa memilih mau lahir dari orang tua yang mana. Jadi kalau orang tua kita punya penyakit jantung pada usia masih muda, berarti kita pun juga mempunyai resiko tinggi untuk mendapatkan penyakit jantung. Kecuali orang tua kita kena penyakit jantungnya umur sudah lanjut, itu bukan faktor genetik. Nah, yang kedua adalah faktor nakal. Faktor nakal ini adalah faktor yang mestinya kita bisa modifikasi atau bisa kita cegah. Jadi kita akan fokus pada faktor yang dapat dimodifikasi ini. Yang pertama adalah obesitas atau terlalu gemuk. Yang kedua adalah merokok. Yang ketiga yang kolesterolnya tinggi. Yang keempat tekanan darah tinggi. Dan yang kelima adalah diabetes. Semua ini sebetulnya dapat kita cegah. Atau kalau yang sudah terlanjur sakit hipertensi atau diabetes dapat kita kontrol dengan sebaik-baiknya supaya menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, serangan jantung sendiri adalah kondisi, jadi pada pasien penyakit jantung koroner yang tiba-tiba mengalami serangan. Dan celakanya, sekitar 30% pasien yang mengalami serangan jantung itu meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Apalagi mungkin kalau yang tinggalnya di Jakarta ya, yang macet luar biasa, mau ke rumah sakit aja mungkin butuh waktu 1 jam, ya keburu meninggal duluan di jalan. Untuk Manado mungkin nggak macet-macet sekali ya, kita masih bersyukur. Kalau mau ke rumah sakit relatif cukup cepat, jadi mungkin lebih banyak yang bisa tertolong. Nah, kenapa kok seseorang itu bisa dapat penyakit jantung atau bisa mendapatkan serangan jantung? Pada prinsipnya, pada pasien yang mengalami serangan jantung, itu sumbatan atau plak yang tadi itu tiba-tiba pecah. Jadi kan tadi ada sumbatan. Nah, sumbatan itu kalau pecah, isinya langsung keluar. Nah, isi yang keluar itu menyebabkan terjadinya gumpalan darah. Jadi gumpalan darah itu tiba-tiba langsung tertutup. Jadi misalnya sebelumnya sebetulnya penyempitannya cuma 60% atau 70%, tapi begitu sumbatan itu pecah dan isinya keluar, langsung terbentuk gumpalan darah tertutup yang tadinya 60% tiba-tiba jadi 100%, tertutup total. Nah, kalau tertutup total akibatnya apa? Ya nggak dapat darah sama sekali. Kalau nggak dapat darah ya akibatnya rusak.
Nah, tergantung lokasi yang tersumbat itu di daerah mana. Lokasinya semakin di daerah pangkal akan semakin berbahaya. Karena kita misalkan juga seperti pembuluh darah itu seperti aliran sungai ya. Kalau aliran sungai kita tutup di daerah ujung, ya yang kurang air cuma daerah ujung. Tapi bayangkan kalau aliran sungai kemudian dari pangkalnya sudah kita tutup. Dari pangkal sampai ujung semuanya nggak dapat air. Dan itu juga yang terjadi pada pembuluh darah. Kalau sumbatannya terjadi di daerah pangkal, dari pangkal sampai ujung semuanya nggak dapat darah. Dan pada kondisi seperti ini tingkat kematiannya akan menjadi sangat tinggi. Nah ini adalah contohnya nih. Jadi ada sumbatan, sumbatannya pecah, isinya keluar langsung tiba-tiba tertutup total. Dan ini menyebabkan serangan jantung. Nah pada pasien seperti ini, ya keluhannya adalah pasien itu akan mengalami nyeri dada yang tiba-tiba. Nyerinya tuh biasanya khas di daerah bagian tengah. Kalau orang bilang tuh seperti tertindih benda berat. Kemudian ada juga yang bilang seperti dicekik. Kemudian lengannya menjalar ke daerah lengan bagian kiri atau menjalar ke daerah leher di bawah rahang. Nah, nyerinya tidak menghilang bahkan dengan istirahat. Kalau masih menghilang dengan istirahat itu biasanya masih penyakit jantung koroner yang stabil. Tapi kalau sudah susah untuk menghilang itu termasuk yang tidak stabil. Pasiennya biasanya banyak sekali berkeringat, kulitnya dingin, pucat, dan seringkali mengalami sesak. Ini adalah tanda-tanda kegawat daruratan dan harus sesegera mungkin ke rumah sakit. Jadi terapinya nomor 1 ke rumah sakit sesegera mungkin. Jangan ragu-ragu, karena kadang-kadang keraguan kita justru dapat membunuh. Kadang-kadang kita, aduh ragu-ragu mau ke rumah sakit nggak ya, mau ke rumah sakit nggak ya, gitu. Tiba-tiba sudah terlanjur henti jantung duluan, mau dibawa ke rumah sakit ya terlambat. Gitu. Nah, pada pasien-pasien yang sudah mengalami sumbatan, sebetulnya yang harus kita lakukan dengan segera itu adalah sumbatannya kita buka. Ini yang kita kenal dengan kalau istilah orang awam pasang cincin ya atau pasang ring. Itu dapat kita lakukan sesegera mungkin. Pasang cincinnya semakin cepat, kerusakan otot jantungnya juga akan semakin minimal. Makanya kita tuh punya istilah yang kita kenal dengan time is muscle. Jadi semakin cepat kita bertindak, semakin banyak otot jantung yang bisa kita selamatkan. Oleh karena itu, kalau ada keluhan-keluhan seperti ini, nyeri dada hebat, seperti tertindih benda berat, sesak napas, jangan ragu-ragu segera ke rumah sakit. Lebih baik paranoid sedikit ke rumah sakit, diperiksa ternyata bukan sakit jantung, oh cuma sakit lambung, dipulangin lagi, daripada ragu-ragu ternyata sakit jantung betulan, mau dibawa ke rumah sakit sudah terlambat. Jadi sebaiknya jangan ragu-ragu segera ke rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai henti jantung tiba-tiba. Mungkin yang saya nggak tahu ya, yang ikut ini mungkin mayoritas orang mungkin yang sudah oma-oma, opa-opa ya. Tapi seandainya ada yang umurnya masih muda-muda, mungkin pikirannya sakit jantung kan sakitnya orang tua ya, saya aman nih, saya nggak ada masalah. Salah besar ya. Ini adalah beberapa contohnya. Kalau yang suka nonton bola, ini apalagi lagi Piala Dunia ya. Mungkin kalau yang suka nonton bola, ini adalah contoh-contoh pemain-pemain bola yang mengalami henti jantung tiba-tiba, dan 3 dari 4 orang ini meninggal tiba-tiba di lapangan, nggak sempat tertolong. Ya malah ada yang lebih baru ya, kalau yang ngikutin mungkin tahun lalu kalau pas Piala Euro ya, itu ada Eriksen, mungkin kalau yang ngikutin sekarang mainnya di MU ya. Itu Eriksen kan juga sama ya, henti jantung tiba-tiba ya, untungnya selamat juga ya. Jadi kalau kita lihat nih orang pasien masih muda-muda ini atlet, bukan cuma sehat lagi, atlet sangat sehat sekali. Ini pasti lebih sehat, bahkan lebih sehat dari saya sekalipun. Ujung-ujungnya bisa henti jantung juga. Nah, kenapa? Jadi ternyata Tuhan itu adil ya, penyakit jantung bukan cuma punyanya orang tua, orang muda pun bisa kena sakit jantung. Nah, sakit jantung ini adalah sakit jantung khusus dan banyak pasien-pasien ini yang kenanya justru pada usia muda. Ini yang kita kenal dengan henti jantung tiba-tiba. Jadi kalau tadi yang dimaksud dengan serangan jantung itu adalah masalah dari pembuluh darah. Jadi kalau boleh dibilang itu masalah pipa lah, pipanya tersumbat. Nah, sedangkan henti jantung tiba-tiba itu adalah masalah listrik. Jadi listrik jantungnya yang tiba-tiba berhenti. Jadi jantungnya tiba-tiba listriknya berhenti, jantungnya berhenti berdetak. Ya berhenti berdetak ya nggak berfungsi. Tidak ada aliran darah, pasiennya meninggal. Dan di Amerika, henti jantung tiba-tiba itu adalah penyebab kematian nomor 1 pada orang dewasa. Dan pada orang yang umurnya di bawah 25 tahun, penyebab kematian nomor 2. Bahkan di Amerika setiap tahunnya ada 7.000 remaja yang meninggal tiba-tiba akibat henti jantung tiba-tiba ini. Di Indonesia gimana? Sayangnya di Indonesia datanya kan tidak lengkap ya. Kalau ditanya Indonesia kejadiannya berapa banyak? Saya juga nggak tahu, tapi contohnya banyak kita lihat
banyak kan di atlet-atlet, bukan cuma atlet ya, atlet ada, artis pun juga banyak, mungkin kalau yang ngikutin infotainment banyak artis usia muda, sehat-sehat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba tidur nggak bangun lagi. Atau banyak juga atlet yang meninggal tiba-tiba nggak bangun lagi. Kan banyak tuh kejadiannya di Indonesia. Bahkan di Manado pun banyak yang cerita juga ke saya, "Itu ada siapa tuh di sana sehat-sehat, tiba-tiba lagi pulang fitness di mobil tiba-tiba, loh kok udah meninggal?" Padahal umur masih 30-an tahun. Jadi ternyata di Manado pun sudah kejadian berkali-kali. Nah, itu sebabnya kita juga harus tahu mengenai henti jantung tiba-tiba ini dan gimana mencegahnya. Jadi ini adalah kejadiannya di seluruh dunia, jumlah kasusnya adalah 3 juta per tahunnya. Di Amerika sekitar 450.000, di Eropa pun 400.000. Sekali lagi di Indonesia masih belum jelas. Dan kalau kita lihat, ini data di Amerika, angka kejadian henti jantung tiba-tiba jauh lebih tinggi dibandingkan angka kanker payudara, angka pasien meninggal karena tembakan, dan karena kebakaran digabung tiga-tiganya masih kalah hebat dibandingkan henti jantung tiba-tiba. Jadi ini menunjukkan bahwa henti jantung kasusnya itu sangat banyak, tapi sayangnya masih banyak orang yang belum sadar dan belum tahu mengenai penyakit yang berbahaya ini. Nah, jadi oleh karena itu di Inggris dan di Amerika sekalipun bulan Oktober itu dianggap sebagai bulan untuk meningkatkan kesadaran kita mengenai henti jantung tiba-tiba. Di Indonesia belum ada nih event-event untuk meningkatkan kesadaran mengenai henti jantung tiba-tiba. Tapi kita sudah mulai berusaha dari Ikatan Dokter Jantung berusaha meningkatkan kewaspadaan dan awareness dari orang-orang awam supaya kita semua tuh lebih sadar bahwa betapa berbahayanya henti jantung tiba-tiba. Karena bahkan di Amerika dan Inggris sekalipun yang sudah begitu maju dengan alat-alat yang begitu lengkap, 911-nya ambulan kalau ditelepon datangnya sebegitu cepat, ternyata pasien yang mengalami henti jantung tiba-tiba hanya 8% yang selamat, 92% meninggal. Apalagi di Indonesia yang mungkin kalau ambulannya ditelepon setengah jam kemudian baru datang ya. Gitu. Tapi kalau Siloam sih termasuk cepat ya, ambulannya kalau ditelepon termasuk cukup cepat. Tapi secara umum ambulan di Indonesia kan belum fasilitasnya belum secepat di Amerika, karena kalau di Indonesia ambulannya sudah nyalain sirene dari jauh-jauh, mobilnya masih nggak mau minggir juga kan. Kalau di Amerika begitu ada sirene semuanya minggir, jadi ambulannya cepat sampai ke tujuan. Jadi ini adalah perbedaan henti jantung tiba-tiba pada orang tua dan orang muda. Kalau pada orang tua seringkali penyebabnya adalah penyakit jantung koroner. Pada orang muda tanpa penyakit jantung koroner pun seringkali pasien bisa berhenti dan biasa penyebabnya antara gangguan irama jantung atau kelainan struktural dari jantung. Dan kemudian mungkin ada yang berpikir, loh banyak nih yang lagi olahraga tiba-tiba meninggal. Ya lebih aman saya nggak usah olahraga sekalipun. Jangan salah, ternyata 65% pasien yang meninggal tiba-tiba pada usia muda, itu meninggalnya pada waktu tidur atau pada waktu istirahat. Nah, masa nggak mau tidur sama sekali? Ya mungkin meninggal waktu tidur, meninggal yang dalam tanda kutip meninggal bahagia ya. Lagi tidur, kemudian bangun, tiba-tiba lo udah di surga, nggak kesakitan gitu. Tapi untuk yang ditinggalkan akan sangat menyakitkan dan menyedihkan, apalagi kalau yang meninggal adalah orang muda dan tulang punggung keluarga. Tiba-tiba meninggal, kasihan istri dan anaknya. Nah, oleh karena itu penting untuk kita untuk men-screening pasien-pasien ini untuk menghindari pasien supaya tidak meninggal secara tiba-tiba. Nah, penyebabnya apa? Penyebab nomor satu dari henti jantung tiba-tiba adalah kelainan irama jantung atau istilah kerennya adalah aritmia. Nah, kelainan irama jantung itu seperti apa sih? Nah, sebetulnya kelainan irama jantung itu antara irama jantungnya terlalu pelan, atau irama jantungnya terlalu cepat, atau pasien yang punya irama tambahan. Semua adalah termasuk dalam kelainan irama jantung. Ini adalah salah satu pasien yang sampai ke Siloam beberapa tahun lalu. Ini pasien ini umurnya juga nggak tua-tua banget ya, 60 lah, nggak tua-tua banget lah. Keluhannya tuh kejang di rumah, sudah 3-4 kali kejang. Kemudian sadar masuk ke rumah sakit tiba-tiba. Kalau dilihat, saya nggak ngajarin baca EKG ya, karena yang ikut kan orang awam, nggak perlu lah tahu baca EKG. Tapi intinya ini adalah EKG yang kurang lebih detak jantungnya masih lumayan oke lah, sekitar 50-an kali per menit. Nah, dalam detak jantung seperti ini, tiba-tiba iramanya jadi kacau yang warnanya merah seperti ini. Ini adalah irama yang kacau. Nah, kenapa irama kacau ini berbahaya? Karena kita lihat gambar yang di kanan. Jadi ini gambar yang di kanan, saya akan tunjukkan. Ini gambar yang atas adalah detak jantung yang normal lagi berdetak. Ini kelihatan ya berdenyut seperti biasa ya. Nah, kalau kita berdenyut seperti biasa pada irama jantung yang normal, kemudian yang di bawah ini adalah yang terjadi kalau iramanya kacau. Bandingkan yang di atas berdetak secara normal, yang di bawah cuma bergetar. Jadi ini sama sekali tidak memompa darah ya. Saya coba sekali lagi ya. Yang di atas ini memompa,
yang di bawah cuma bergetar, dan ini yang terjadi kalau iramanya kacau seperti ini. Jadi jantungnya cuma bergetar. Nah, kalau jantungnya cuma bergetar, ya darahnya tidak ada yang keluar dari jantung, sama aja jantungnya tidak bekerja. Ini yang menyebabkan kenapa pasiennya bisa tiba-tiba meninggal. Cuma pasien ini cukup beruntung karena gangguan Dokter, mohon irama maaf, dokter, jantungnya tidak terlalu dokter, panjang ya. Ya, halo. mohon maaf dok, flyernya nggak ada dok. Jadi yang ada Flyer. di layar kita adalah gambarnya dokter doang. Oh, dari tadi nggak ada Tidak gambar? ada dari tadi mulai nggak ada dok. Oh, Terima kenapa kasih ya nggak saya dokter. kasih tahu? Sorry. Ya, di chat juga ada yang itu, udah ada yang kasih Oh, tahu. oke. Ini sudah kelihatan? Ini Sudah sudah. dokter. Oke, minta maaf ya untuk yang peserta yang lain. Mestinya saya diingatkan ya kalau nggak muncul untuk panitianya. Minta maaf. Jadi ini gini ya. Jadi ini adalah gambar contoh pasien dengan gangguan irama jantung. Jadi iramanya yang normal tiba-tiba menjadi kacau seperti warna merah. Jadi ini yang terjadi pada pasien dengan gangguan irama jantung. Jadi kalau kita lihat gambar yang di atas itu adalah jantung yang memompa dengan normal. Itu bentuknya pompanya biasa tuh, betul-betul bagus. Sedangkan yang di bawah ini adalah pasien yang gangguan irama jantung, jantungnya cuma bergetar. Jadi kalau jantungnya cuma bergetar, ya otomatis tidak ada darah yang keluar sama sekali. Kalau tidak ada darah yang keluar sama sekali, ya sama aja jantungnya seperti berhenti, betul-betul berhenti. Nah, kalau jantung berhenti, ya sama aja tidak berfungsi sama sekali. Jadi ini yang menyebabkan pasien bisa meninggal secara tiba-tiba. Nah, untungnya pasien ini cukup beruntung. Pasien ini tuh gangguan irama jantungnya cuma pendek, jadi pasiennya cuma jatuh kejang, kemudian balik lagi jadi normal. Nah, tapi karena terdiagnosa sudah dilakukan penanganan dan sampai sekarang ya pasiennya aman-aman, ya sudah sehat-sehat. Jadi itu adalah salah satu contoh gangguan irama jantung yang dapat menyebabkan kematian tiba-tiba. Nah, penyebab yang kedua adalah penyakit jantung koroner. Ya, tadi minta maaf untuk gambar yang belum muncul. Jadi penyakit jantung koroner itu intinya adalah ada sumbatan di pembuluh darah di jantung. Jadi ini adalah contoh pembuluh darah. Ini yang kuning-kuning ini adalah sumbatannya. Nah, kenapa bisa tersumbat? Ya sekali lagi karena faktor-faktor resiko, entah itu faktor usia, jenis kelamin, faktor keturunan, penyakit darah tinggi, diabetes, dan seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan pasien dapat mendapatkan penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir adalah kelainan struktur. Jadi ini kelainan struktur ini dalam tanda kutip ini adalah nasib. Karena penyebabnya biasanya adalah faktor genetik. Jadi ini adalah contoh yang ada beberapa contoh. Contoh yang di bawah, yang pertama ini adalah yang paling kiri adalah jantung yang normal, dan yang di persis di kanannya ini jantungnya menebal. Ini kita lihat otot jantungnya itu sangat tebal. Dan ini salah satu penyebab kematian utama pada atlet. Yang di kanannya ini adalah pasien dengan penyakit jantung juga, di mana jantungnya jadi membengkak. Jadi ini adalah jantung yang normal, yang di sebelah kanan jantungnya jadi membengkak seperti balon. Jadi beda ya, yang di kanan tuh bengkak seperti balon, yang di sebelah kiri ototnya yang menebal. Ini kadang-kadang pasien nggak bisa membedakan, cuma tahu tuh jantung saya besar, padahal besar itu ada dua, ototnya yang menebal atau jantungnya yang melebar seperti balon. Dan ini dua penyakit yang berbeda. Yang terakhir adalah kelainan genetik. Ini juga sama, ini adalah nasib. Yang paling terkenal mungkin kalau yang ngikutin berita atau infotainment ini adalah Brugada syndrome. Kenapa paling terkenal? Karena ada artis ya yang mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu ya, yang meninggal tiba-tiba saat tidur. Karena ciri khasnya Brugada syndrome ini biasanya meninggalnya waktu tidur, lebih sering kena di laki-laki usia muda. Sekali lagi nasibnya laki-laki, mungkin dosanya kebanyakan. Jadi Brugada syndrome itu sering pada laki-laki usia muda, rata-rata lagi tidur, nggak bangun lagi. Dan ini adalah genetik, jadi seringkali kena pada beberapa orang pada satu keluarga yang sama. Jadi hati-hati. Jadi apa yang harus dilakukan? Tentu aja nomor satu yang paling penting adalah pencegahan dan screening. Karena kalau jantungnya sudah terlanjur berhenti, ya mayoritas meninggal duluan. Hanya sebagian kecil orang yang beruntung jantungnya sudah berhenti, kemudian berdetak lagi. Mayoritas sudah berhenti, ya bablas, sudah berhenti betulan, meninggal. Gitu. Jadi yang paling penting nomor satu adalah pencegahan dan screening. Karena kalau kita berhasil mendiagnosa sebelum jantungnya berhenti, kita bisa melakukan tata laksana supaya jantungnya tidak berhenti. Nah, yang kedua adalah kenali tanda dan gejala-gejalanya. Yang ketiga juga kita harus mengenali individu mana yang punya resiko tinggi untuk mengalami henti jantung tiba-tiba.
Nah, gejalanya yang pertama, gejala nomor 1 adalah pingsan atau hampir pingsan. Nah, jangan lupa perbedaan nomor 1 antara pingsan sama mati itu cuma satu. Kalau pingsan bangun lagi, kalau mati nggak bangun lagi. Kan sama-sama jatuh nggak sadar, bangun lagi kita sebut itu pingsan. Jatuh nggak sadar, nggak bangun lagi namanya mati. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah mengalami pingsan itu termasuk yang harus diperiksa dan di-screening, pingsannya pingsan yang aman atau pingsan yang memang ada kelainan yang bahaya. Yang kedua adalah pasien yang keluhannya sesak napas. Yang ketiga nyeri dada. Yang keempat dada berdebar. Nah, dada berdebar ini agak susah ya karena semua orang pasti pernah mengalami berdebar. Berdebar kan banyak ya penyebabnya ya. Contoh paling gampang saya kalau ketemu istri saya masih berdebar kok ya, masih jatuh cinta soalnya. Gitu. Jadi berdebar itu banyak penyebabnya. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan berdebar di sini yang patut kita waspadai adalah berdebar yang penyebabnya tidak jelas. Nah, contohnya nih, misalnya ya dikejar-kejar utang terus berdebar ya, itu memang berdebar karena stres gitu. Tapi misalnya nggak ada penyebab yang jelas, tiba-tiba berdebar. Nggak tahu ada apa-apa, tiba-tiba berdebar. Itu adalah berdebar yang butuh perhatian khusus. Jadi berdebar yang tidak ada penyebab yang jelas, itu adalah lampu kuning atau lampu merah. Hati-hati, jangan-jangan ada masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien-pasien yang kadang-kadang mungkin belum sampai pingsan, tapi merasa seperti melayang hampir pingsan. Itu juga salah satu yang harus kita periksa lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah pasien-pasien yang punya keluarga yang meninggal tiba-tiba. Terutama adalah keluarga lini pertama, misalnya orang tua, kakak adik kandung, yang meninggal tiba-tiba padahal umurnya masih muda di bawah 50 tahun. Hati-hati. Tapi sayangnya kadang-kadang keluhan pertama adalah mati. Begitu banyak orang yang tidak pernah ada keluhan sama sekali, ya keluhan pertamanya betul-betul meninggal. Itu yang betul-betul harus hati-hati. Ini adalah salah satu contoh, mungkin kalau yang pernah ngikutin acara TV, ini adalah salah satu acara TV yang sangat populer di tahun 1980 atau sampai 1990-an. Itu ada acara TV yang terkenal namanya Unsolved Mysteries. Jadi ini acara TV show. TV show ini adalah membahas misteri-misteri di dunia yang tidak terpecahkan. Intinya kira-kira seperti itulah. Nah, pada salah satu episodenya itu membahas suatu peristiwa aneh menurut mereka yang terjadi di Filipina. Ini di Filipina dalam rentang beberapa tahun, satu keluarga satu demi satu meninggal tiba-tiba. Mulai ini umurnya masih muda-muda ya, kelihatan mukanya nggak tua-tua banget. Ini mulai dari yang paling atasnya meninggal, kemudian yang perempuan, kemudian selanjutnya meninggal semua, sampai 5 meninggal semua. Jadi dibahas di acara TV karena semua orang kebingungan. Dan mereka menganggap ini adalah penyakit kutukan atau penyakit akibat hantu gitu. Dan ternyata kejadian seperti ini bukan cuma di Filipina, di Thailand juga ada, di Jepang juga terjadi. Dan waktu itu penyakitnya istilahnya lain-lain. Jepang punya istilah sendiri, Thailand punya istilah sendiri. Tapi intinya semua istilahnya bilang ini adalah penyakit akibat hantu. Jadi kalau kejadiannya di Manado ya mungkin namanya penyakit pokok gitu ya, penyakit akibat hantu. Nah, tapi ternyata pada perkembangan zaman, karena waktu itu tahun 1990-an tuh ilmu kedokteran belum semaju sekarang. Ternyata ini anggota keluarga yang keenam yang masih anak-anak ini, tiba-tiba sama henti jantung tiba-tiba, tapi dia cukup beruntung berhasil selamat. Dan pada waktu diperiksa hasil rekaman jantungnya, ternyata ini adalah Brugada Syndrome. Jadi ini adalah salah satu contoh Brugada Syndrome yang mestinya bisa dicegah. Nah, tapi pas yang anak-anak ini karena terdiagnosa sudah dilakukan pemasangan alat, ya dicegah tidak mati. Yang 5 sisanya sayangnya sudah terlanjur meninggal duluan. Dan di Manado ada ya kasusnya ya, saya pernah nemu kasusnya Brugada Syndrome. Memang satu keluarga ada 3 atau 4 yang meninggal tiba-tiba. Gitu, dan semuanya umur masih muda, semuanya meninggal lagi tidur. Yang satu lagi dibonceng motor, tiba-tiba sampai di tempat tujuan yang boncengin lihat, lu kok udah meninggal ternyata. Yang satu lagi tidur siang, keluarganya nggak sadar, tiba-tiba dibangunin sudah nggak bangun. Jadi ini bukan kasus yang cuma ada di negara lain, di Manado pun ada kasusnya. Nah, jadi pemeriksaan nomor 1 yang paling gampang itu adalah sebetulnya pemeriksaan EKG. Brugada Syndrome itu cuma di EKG aja sebetulnya ketahuan. Cuma sayangnya kalau pasien nggak ada keluhan ya kan masa ke rumah sakit terus di EKG. Nah, itu sebabnya untuk orang-orang yang punya keluarga yang meninggal tiba-tiba wajib untuk di screening pemeriksaan EKG. Nah, jadi siapa yang membutuhkan EKG? Yang membutuhkan EKG adalah semua orang yang keluhannya nyeri dada, pusing, detak jantung cepat, sesak napas, lemah badan, dan seterusnya. Orang-orang yang punya riwayat keluarga yang meninggal tiba-tiba sebabnya yang nggak jelas,
atau orang-orang yang berencana untuk melakukan olahraga kompetitif atau intensitas tinggi. Ada baiknya screening dulu sebelum melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Jangan-jangan ada penyakit jantungnya nggak sadar, tiba-tiba olahraga kemudian mengalami serangan. Nah, tapi sayangnya EKG itu adalah pemeriksaan yang sangat kasar. Tingkat akurasinya hanya 30%. Jadi EKG normal belum tentu normal, EKG kelainan juga belum tentu kelainan. Dan kalau EKG-nya kita lakukan saat pasien tidak ada keluhan, hasilnya normal, sebetulnya belum dapat menyingkirkan penyakit. Jadi kita butuh pemeriksaan lain yang lebih akurat dan lebih baik. Ini salah satu contohnya, ini pasien di Siloam juga, pasiennya keluhannya pusing-pusing, dok saya pusing-pusing. Di EKG nggak ketangkep. Nah, waktu itu yang saya lakukan adalah kita lakukan EKG 24 jam atau namanya adalah Holter. Nah, pada waktu di EKG 24 jam, sekali lagi saya tidak mengajari untuk baca EKG, cukup lihat aja ini adalah detak jantungnya. Detak jantungnya cuma 49 kali per menit. Ya, pelan sedikit tapi nggak pelan-pelan banget. Tiba-tiba dalam hitungan detik, detak jantungnya menurun menjadi 18 kali per menit. Jadi detak jantung 50 tiba-tiba berubah jadi 18. Dan pada waktu ini pasiennya mengalami keluhan pusing. Jadi itu salah satu contoh bahwa EKG itu sangat tidak akurat. Karena EKG hanya merekam selama 10 detik. 10 detik tidak ada keluhan, belum tentu pasiennya aman. Nah, oleh karena itu pada beberapa pasien kita perlu ya pemeriksaan yang namanya Holter. Pemeriksaan ini adalah EKG, dia merekam dalam jangka waktu yang lebih panjang, kira-kira 1-2 hari. Pemeriksaannya gampang, cuma ditempel-tempel aja seperti ini, kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, siapa yang membutuhkan? Tentu aja adalah pasien-pasien yang kita duga memiliki gangguan irama jantung, tetapi pada pemeriksaan EKG-nya masih normal. Nah, tapi sayangnya pemeriksaan Holter sekalipun kadang-kadang juga tidak akurat. Karena pemeriksaan Holter itu hanya merekam selama 1 hari atau 2 hari, dan kadang-kadang ada pasien-pasien yang gangguan irama jantungnya munculnya tidak tiap hari. Oleh karena itu kadang-kadang kita butuh pemeriksaan yang lain. Ini adalah salah satu contoh lain yang dapat ditanam, dan ini bahkan dapat merekam selama 3 tahun. Dan itu juga dapat membantu menegakkan diagnosa. Nah, selain itu, kita punya cara yang lebih mudah, dan ini adalah cara yang selalu kita berusaha sosialisasikan ke semua orang. Ini cara yang mudah yang kita kenal dengan menari, itu adalah meraba nadi sendiri. Caranya sangat mudah, ini adalah contoh gambarnya. Cukup letakkan jari kita, itu kira-kira posisinya di dekat ibu jari di bawah. Nah, itu kita bisa merasakan adanya detak jantung kita sendiri. Nah, jadi dari kalau kita bisa merasakan detak jantung sendiri, yang kita nilai adalah pertama, berapa kali dalam 1 menit, normalnya adalah 60-100 kali per menit. Yang kedua, teratur atau tidak. Jadi kalau yang normal itu teratur, misalnya dek, 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 itu teratur. Kalau yang nggak teratur, misalnya dek, 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 itu tidak teratur. Jadi kalau dia tidak teratur atau detak jantung terlalu pelan, terlalu cepat, itu kemungkinan kelainan, sebaiknya periksa. Kemudian kita punya pemeriksaan lain yang sebetulnya juga cukup sederhana yang kita kenal dengan echo atau USG jantung. Intinya tujuannya adalah mengenali gangguan struktur dari jantung. Ini adalah contohnya, tadi saya sudah tunjukkan ada 4 pemain bola yang tiba-tiba mengalami henti jantung tiba-tiba pada waktu main di lapangan. Dan sebetulnya 4 pemain bola ini semuanya mengalami gangguan struktural di jantung yang sebetulnya kalau di echo bisa terdeteksi semuanya. Termasuk Eriksen yang baru mengalami henti jantung baru-baru yang masih fresh banget baru Piala Euro yang lalu, itu sebetulnya mengalami penyakit ini, jantungnya menebal. Jadi karena menebal dia nyebabin gangguan irama jantung, itu sudah terkonfirmasi sudah di echo. Jadi memang jantungnya itu tebal. Ya, jadi pasien-pasien ini sebetulnya kalau di echo aja sudah ketangkep dan mestinya bisa dicegah. Jadi siapa yang membutuhkan? Semua pasien dengan gangguan irama jantung, nyeri dada, sesak napas, atau pasien-pasien yang kita curigai memiliki gangguan struktural dari jantung. Kemudian kita punya juga alat treadmill. Treadmill itu cukup lari di tempat. Itu cukup dilihat, terutama untuk pasien-pasien yang kita curigai penyakit jantung koroner. Kita bisa melihat, jadi pasien-pasien dengan nyeri dada, pasien-pasien yang mau melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, atau pasien-pasien yang mengalami sesak napas saat aktivitas. Selain itu, kita juga punya pemeriksaan lain yang kita kenal dengan CT scan jantung, itu terutama untuk penyakit jantung koroner. Ini pemeriksaan yang sangat akurat, jauh lebih akurat daripada treadmill, dan betul-betul bisa langsung kelihatan apakah pembuluh darahnya menyempit atau tidak.
Nah, untuk yang sudah terkena bagaimana? Yang untuk sudah terkena, sekali lagi nomor satu, selalu kita mulai dengan pencegahan. Jadi lakukan selalu pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah makanan tinggi serat, hindari makanan berlemak, yang merokok berhenti, olahraga teratur, dan periksa secara teratur. Jangan lupa menari, meraba nadi sendiri. Pemeriksaan yang sangat murah dan dapat dilakukan sendiri oleh semua orang secara mandiri. Nah, untuk yang sudah terlanjur terkena bagaimana? Jadi henti jantung itu pada prinsipnya dapat dicegah. Termasuk kita tahu kan Erikson henti jantung. Loh, sekarang kok masih main bola? Karena sudah terdiagnosa penyebabnya dan sudah dilakukan langkah-langkah pencegahan. Ini adalah contoh alat yang dapat kita pasang. Ini adalah alat yang dipasang pada Erikson. Jadi alat ini adalah semacam alat pacu jantung, tapi tugasnya adalah mendeteksi, kita lihat jantungnya bergetar, ada gangguan irama jantung. Alatnya mengirimkan impuls listrik untuk menghentikan gangguan irama jantungnya. Kita lihat sekali lagi ya. Jadi ini adalah jantungnya bergetar, dideteksi oleh alat, alatnya mengirimkan listrik dan jantungnya berdetak kembali seperti biasa. Ini alat yang dipasang di Erikson, makanya sekarang dia boleh main bola lagi. Kemudian yang kedua ada penanganan lain yang dapat kita lakukan, ini adalah teknik dengan ablasi. Jadi prinsipnya ablasi itu kita memasukkan seperti kabel untuk merusak pusat dari gangguan irama jantung. Jadi kalau orang bilang itu kayak disolder. Jadi pusat gangguan irama jantungnya dirusak supaya iramanya kembali menjadi normal. Ini dua langkah yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien yang memang sudah terdeteksi memiliki gangguan irama jantung. Dan ini adalah salah satu yang sangat-sangat penting. Ini sebetulnya idealnya semua orang, bukan cuma dokter, bukan cuma perawat, semua orang itu sebaiknya dapat melakukan pertolongan pertama pada pasien yang mengalami henti jantung. Ini yang kita kenal dengan basic life support. Basic life support itu sebetulnya dapat dilatih oleh semua orang. Di Amerika dan negara maju lainnya, teknik ini selalu diajarkan di semua tempat yang tempat umum ya, kayak mall, airport, rumah sakit, bank, itu semua security-nya dapat melakukan basic life support. Bahkan orang awam pun banyak yang sudah dapat melakukan basic life support. Karena kemampuan melakukan pertolongan pertama seperti ini adalah salah satu faktor kritikal yang menentukan pasien itu mau hidup atau tidak. Karena kalau henti jantung dibawa ke rumah sakit, mungkin setengah jam baru nyampe rumah sakit, sudah tidak pasti tidak akan tertolong. Tapi kalau di sampingnya ada orang yang sanggup melakukan pertolongan seperti ini, ada kans pasien itu bisa hidup. Jadi sebaiknya mungkin kalau yang ikut ada yang kerja mungkin di bank, kerja di perusahaan pemerintah, atau di tempat-tempat yang awam lah. Saya sangat-sangat menganjurkan lakukan pelatihan untuk semua orang yang bekerja di tempat umum supaya semuanya bisa melakukan pertolongan seperti ini. Untuk melakukan pelatihan bisa menghubungi ke organisasi jantung di Manado, Perki Manado. Kita akan dengan sangat senang hati menyediakan boneka untuk latihan dan mengajar secara langsung. Kita ada timnya yang siap untuk turun untuk mengajar, untuk membimbing teman-teman sekalian supaya dapat melakukan pertolongan pertama. Jadi sebagai ringkasan, henti jantung tiba-tiba memang dapat terjadi pada semua orang dari usia muda sampai usia tua. Yang paling penting adalah pencegahan dan screening. Pemeriksaan penunjang sangat membantu untuk menegakkan diagnosa supaya kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Wah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan Dokter Beni. Terima kasih dokter. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Nah, mungkin sambil teman-teman sekalian memberikan pertanyaan, nanti akan kita pilih dan akan dijawab oleh Dokter Beni. Tapi sebelumnya mari kita saksikan yang satu ini.
dengan Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada. Semuanya berjalan lancar dan sangat terbantu sekali. Saya sangat-sangat terbantu dengan Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Baik, di sini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Stanley Setiabudi. Malam dokter, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Mau bertanya, pada kondisi penderita gangguan jantung seperti apa saja basic life support bisa dilakukan dan kondisi bagaimana yang sudah tidak tertolong? Mungkin langsung dijawab oleh Dokter Beni. Oke, terima kasih. Jadi basic life support itu sebetulnya pada prinsipnya kita tuh berusaha mengembalikan sirkulasi jantung. Jadi terutama dilakukan pada pasien yang jantungnya berhenti. Kan kita tahu jantung itu kan pompa darah ya tugasnya. Jadi kalau jantungnya berhenti, artinya kan darahnya tidak ada yang memompa. Otomatis semua organ tubuh kita sudah tidak mendapatkan darah lagi. Darahnya berhenti lah, kayak jalan tuh macet berhenti. Nah, jadi yang kita berusaha lakukan adalah kita mengembalikan fungsi pompa dari darah. Nah, jadi terutama ditujukan pada pasien yang jantungnya berhenti. Itu ada pompa jantung ya istilahnya. Nanti kita pompa dadanya supaya jantungnya tuh bisa kita menggantikan pompa dari jantung, kita pompa dari luar gitu. Dan kalau kita punya fasilitas ya sekalian membantu pernapasannya, tapi paling minimal tuh memompa dulu, memompa untuk membantu jantungnya dulu, itu paling minimal. Kemudian kalau yang tempat-tempat kayak airport, kayak di airport Manado itu sudah ada tuh alat untuk istilahnya automatic defibrillator, itu terutama alat yang bisa ditempel, alatnya secara otomatis mengenali gangguan irama jantung. Dan kalau ada gangguan irama jantung yang berbahaya, alatnya langsung ngeluarin listrik supaya gangguan irama jantungnya berhenti. Nah, kalau di Manado yang saya tahu sih yang ada di airport ya, tapi kalau di negara maju di mall ada itu. Saya kadang-kadang kalau pas lihat di negara lain gitu kelihatan di mall-mall jadi dipajang di mana-mana ada. Bahkan di bank mereka siap, di mana siap ya kita sayangnya belum, tapi setidak-tidaknya manusianya masih bisa dilatih gitu untuk supaya melakukan pompa jantung. Ya tentu aja kapan berhenti ya, kalau secara medis sih biasanya kita pompa setidak-tidaknya setengah jam ya, sebelum kita memutuskan untuk berhenti atau menyerah. Gitu. Selama belum setengah jam biasanya kita tidak menyerah. Gitu. Tapi biasanya ya idealnya tuh sambil pompa sambil manggil ambulans. Jadi bukan pompa sendirian, yang sebelahnya pompa, temennya manggil ambulans. Jadi bukan manggil ambulans terus ditungguin sambil pompa nanti ambulans datang. Yang datang kan memang tenaga tim medis kesehatan, mereka yang sudah paham. Nah, nanti mereka akan melanjutkan pompanya dan untuk penanganan lebih lanjut. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Beni. Mungkin sudah terjawab ya Bapak Stanley tadi. Di sini juga ada yang raise hand dari Bapak Marco Rampengan. Mungkin mau langsung bertanya ke dokter. Silakan. Ya, oke. Makasih untuk kesempatan dari Gracia Care, Rumah Sakit Siloam, dan juga untuk Dr. Beni Setiadi. Kesempatan ini saya ingin bertanya, karena tadi kan sempat disinggung yang masalah-masalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan
henti jantung atau serangan jantung. Nah, ini mungkin ada sangkut pautnya karena beberapa waktu lalu saya sempat didiagnosa kena gangguan cemas, Dok. Terus waktu itu jantung saya tiba-tiba berdetar kencang. Nah, terus sampailah di dokter umum, dikasih rujukan waktu itu ke dokter penyakit dalam. Dan ya waktu itu pindah-pindah dokter, terus akhirnya saya melakukan EKG. Nah, tapi kan pas di EKG waktu itu tiba-tiba kecemasan saya kambuh dan detak jantungnya jadi cepat, Dok. Terus hasil EKG waktu itu dikatakan takikardi. Nah, tapi kata dokter, katanya enggak apa-apa karena waktu itu saya cemas terus jantungnya berdetak cepat. Nah, setelah itu saya melakukan cek laboratorium dan lain-lain dan semuanya normal, Dok. Tapi beberapa faktor yang seperti dokter jelaskan tadi kayak pusing itu kadang muncul, Dok. Nah, mungkin pertanyaan saya, apa bedanya jantung berdebar karena gangguan cemas dan juga serangan jantung? Mungkin demikian, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi memang ini kadang-kadang agak tricky ya, maksudnya membedakannya karena ya seperti saya bilang berdebar itu mulai dari jinak sampai kelainan berat, keluhannya bisa berdebar semua. Nah, membedakan itu kadang nggak mudah. Tapi yang paling penting itu adalah menghubungkan keluhan dengan gambaran EKG-nya. Jadi paling ideal itu adalah pada waktu keluhannya muncul dilakukan EKG. Kebetulan kan berhasil ya. Itu kebetulan dalam tanda kutip beruntung itu sebetulnya. Karena banyak orang itu kalau di EKG pas nggak muncul keluhannya. Jadi jauh lebih beruntung kalau pada waktu keluhannya lagi muncul pas di EKG. Nah, kalau pas keluhannya muncul berdebar di EKG dan EKG-nya normal, ya kita anggap itu normal. Gitu, karena pas keluhannya lagi muncul. Dan lain ceritanya kalau pas dia bilang keluhannya itu sering berdebar, tapi pada waktu EKG lagi nggak berdebar. Nah, itu yang susah. Nah, itu makanya biasanya butuh pemeriksaan Holter dan yang lain. Tapi kalau memang ini berdebar, pas lagi keluhannya muncul di EKG memang takikardi, sinus apalagi ya, sinus takikardi kan irama normal tapi cepat. Itu nggak masalah. Ya memang karena kecemasannya aja, makanya detak jantungnya meningkat. Ini kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Marco dan juga Dr. Beni atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Ibu Yvonne Pele. Selamat malam, dokter. Ya. Sorry, yang di chat Sorry, dokter. Di atas nih yang dari Hana ya. Ini tanya ada 6 nomor pertanyaannya banyak juga. Yang di atas. Oke, mungkin habis Dokter, ini dari boleh saya tanya langsung nggak? Soalnya ada beberapa udah dijawab, dokter. Saya mau tanya yang lain, boleh? Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Gracia. Dok, saya mau tanya ya, Dok. Kenapa waktu hasil pemeriksaan treadmill, suami saya sih, pemeriksaan hasil treadmillnya oke gitu loh, Dok. Tiba-tiba dokter menyarankan coba kamu cek dulu di kateterisasi itu ya, Dok. Ternyata itu ada jaringan yang hampir putus. Ada 2, Dok. Saya lupa di bagian mana. Terus dokter nyaranin supaya untuk pasang ring. Sekarang sih oke-oke aja sih, Dok. Kenapa bisa terjadi demikian ya? Padahal tidak ada gejala-gejala dia berdebar atau mungkin ada sesak atau mungkin sampai keluar keringat yang banyak atau apa gitu loh, Dok. Tidak juga sampai biru. Kenapa bisa terjadi demikian ya, Dok? Ya. Kemudian yang kedua ya, Dok, pertanyaan saya. Aritma yang dianggap normal itu berapa, Dok? Jadi maksudnya apakah kita perlu ya mengecek aritma kita itu setiap tahun? Soalnya kalau namanya jantung pasti tiba-tiba dek langsung udah nggak ada gitu loh orangnya. Mungkin itu aja sama ini, Dok. Apakah benar ya orang dengan penyakit jantung harus tekan terus dia punya kolesterol terutama LDL itu harus di bawah 100, Dok. Jadi nggak boleh hampir-hampir kena 100, kalau perlu di bawah 80. Mungkin itu pertanyaan saya, dokter. Salam sehat. Ya, terima kasih. Mungkin saya jawab langsung aja ya. Jadi yang pertanyaan pertama tuh pertanyaan yang sering sebetulnya ya, banyak pasien yang mengalami juga. Jadi gini, kita untuk mencari penyakit jantung koroner itu ada beberapa pemeriksaan. Masing-masing pemeriksaan punya plus dan minusnya. Nah, untuk pemeriksaan treadmill, plusnya adalah pemeriksaan yang sederhana.
Tapi kita harus mengakui bahwa pemeriksaan treadmill itu bukan pemeriksaan yang akurat. Secara teori akurasi pemeriksaan treadmill itu hanya sekitar 60-70%. Jadi treadmill yang terlihat normal bukan jaminan pasiennya pasti normal. Treadmill yang kelainan sekalipun juga bukan jaminan pasiennya pasti kelainan. Nah, itu sebabnya banyak pasien yang di treadmill, loh kok kelihatan kelainan, waktu di CT scan atau bahkan di kateter, loh kok jadi normal. Atau sebaliknya, pasien di treadmill, loh kok normal, di kateter, loh kok jadi kelainan gitu. Nah, oleh karena itu, treadmill memang bukan pemeriksaan yang akurat. Kateter lebih akurat, CT scan juga akurat. Nah, untuk yang kedua, masalah tidak ada keluhan, sebetulnya bukan hal yang aneh. Pasien punya penyempitan tanpa keluhan sama sekali. Gitu. Itu sebanyak, kalau ditanya kenapa, sebabnya banyak kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kadang-kadang sistem persarafan nyerinya sudah nggak terlalu bagus, terutama pada pasien yang punya diabetes. Itu kadang-kadang sistem untuk merangsang nyerinya itu sudah nggak bagus. Yang kedua, kadang-kadang meskipun sudah ada penyempitan, dia ada jalur-jalur cabang lain yang menuju ke jantung juga, dan jalur-jalur cabang itu membuat keluhan nyerinya itu jadi tumpul karena ada jalan cabangnya lah, intinya seperti itu kira-kira. Gitu. Tapi memang bukan hal aneh kalau pasien punya penyakit jantung tanpa keluhan. Saya bahkan punya pasien umur 70-an tahun, itu waktu saya itu dikonsul cuma karena mau toleransi operasi karena usia tua, EKG-nya saya lihat, loh kok kelainan. Gitu. Saya bilang ini kemungkinan besar penyakit jantung koroner. Pasiennya nggak percaya. Gitu. Karena dia masih maintenance 2-3 kali seminggu tanpa keluhan. Maintenance rutin itu 2-3 kali seminggu. Gitu. Tapi karena saya bilang EKG-nya kelainan, akhirnya bersedia untuk dikateter. Di kateter itu pembuluh darah jantung tiga-tiganya kayak rambut semua. Jadi akhirnya pasang cincin aja sudah nggak bisa. Akhirnya pasiennya dirujuk untuk di bypass. Gitu. Sampai sekarang sih masih kontrol, masih sehat-sehat, syukur. Nah, tapi ya itu nggak ada keluhan sama sekali. Jadi bukan hal aneh pasien sakit jantung tanpa ada keluhan gitu. Dan makanya memang betul-betul harus hati-hati. Yang kedua adalah masalah Kalau misalnya udah ada penyempitan gitu ya dok, berapa maksimal udah nggak bisa ditanganin? 2 atau 3 udah harus bypass dokter? Itu sebetulnya nggak ada kriteria khusus ya. Jadi Oh. secara textbook itu nggak ada istilah, oh kalau pasang 2 nggak boleh harus bypass, pasang 3 nggak boleh. Itu nggak ada ya. Jadi secara prinsip sebetulnya kita melihat itu banyak faktor yang kita lihat. Jadi pembuluh darahnya misalnya menyempit, menyempitnya lokasinya di mana aja. Penyempitan 2 yang di pangkal berapa misalnya, terus berapa persen, pengapurannya seberapa ketatnya, gitu. Apakah di daerah cabang atau di daerah bukan, seberapa berlekuknya pembuluh darahnya. Jadi kompleks gitu yang kita mesti nilai untuk sebelum memutuskan ini mau di bypass atau mau dipasang cincin. Kira-kira seperti itu ya. Terakhir Kemudian mungkin dokter yang tentang kolesterol dokter. ya, yang tentang kolesterol gini, kolesterol betul, kolesterol itu harus diturunkan dengan agresif. Kenapa kok kolesterol harus diturunkan dengan agresif? Karena sudah ada penelitiannya. Penelitiannya dilakukan di luar negeri. Ini penelitian sudah dilakukan dari lama, dari sejak 1999. Ini sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan dengan sangat luas di Amerika dan Eropa ya, tentu aja ya. Kita di Indonesia penelitian nggak banyak ya. Di Amerika atau Eropa penelitian dilakukan pada pasien-pasien yang sudah kena serangan jantung, tapi kolesterolnya normal. Jadi normal ini pasien dengan status kolesterol normal. Kemudian dibagi jadi 2 kelompok, yang satu dikasih obat kolesterol, yang satu tidak. Nah, pasien yang kolesterolnya normal sekalipun dikasih obat kolesterol, ternyata angka kejadian serangan jantung ulangnya secara signifikan lebih kecil yang dikasih obat dibandingkan yang tidak. Dan sebetulnya di bawah 100 pun itu guideline lama. Guideline yang lebih baru menganjurkan di bawah 70, bahkan guideline dari organisasi jantung Eropa yang paling baru, yang baru keluar mungkin 1 atau 2 tahun lalu, itu anjurannya adalah di bawah 55. Jadi bukan di bawah 100 lagi. Bahkan anjurannya sekarang di bawah 55 LDL-nya. Jadi iya harus diturunkan dengan sangat agresif. Gitu. Ya, gantian saya dok, boleh tanya? Terima kasih dokter. Ya, kasih. Salam sehat. Saya boleh tanya ya dok ya? Boleh tanya saya, Dok? Silakan. Saya tergantung Ya. moderator. Moderator boleh, saya boleh. Silakan Ibu, silakan. Ya, silakan. Ya, saya itu seumur-umur, ini saya normal semuanya. Umur saya 79. Umur normal semua, dan saya berkali-kali periksa ke dokter jantung karena saya umur segini kok saya nggak merasakan sakit. Periksa elektro EKG-nya bagus, terus sampai di eko, bagus nggak apa-apa. Kemarin terakhir saya mau operasi kaki lutut ya, itu di medical
untuk itu saya juga bagus semuanya sehingga operasi selesai. Habis operasi saya ada pemeriksaan di salah satu bank. Itu saya pemeriksaan kok katanya ada daerah tersumbat ke otak, darah tersumbat. Darah tersumbat sehingga darah ke otak berkurang dan oksigen berkurang. Saya tanya kemudian sampai CAC. CAC itu apa sampai saya tanya terus itu coronary activity score. Itu apa, Dok? Kemudian hubungannya dengan kolesterol. Karena kolesterol itu terakhir saya nggak pernah tinggi, paling tinggi 208. Kemarin tiba-tiba 268. Terus diberitahu CAC, kemudian triglycerid per HDL harus kurang dari 1, ini macam-macam. Saya nggak ngerti. Terus apa yang harus saya lakukan untuk saya, Dok, kalau kayak gitu itu? Umur saya 79. Kalau sekali tanya jantung, saya takut dah. Nggak apa-apa Ibu, ditunjukkan sama nggak apa-apa Ibu. Mau operasi Ibu periksa medical itu check up, saya juga bagus semuanya. Sampai sekarang semua masih normal. Seperti asam urat 3,4. Yang paling tinggi tiba-tiba kolesterol, saya bingung. Dan juga ada penyumbatan, anak saya memberitahu bahwa pusingnya di leher atau di kepala. Jadi sumbatan jangan di leher, mungkin di leher sumbatannya. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Jadi mungkin nanti setelah dari ini ibunya mestinya ada talk show sendiri ngajarin kita gimana sehat sampai umur 79 ya harusnya. Saya banyak, memang sudah sejak lama saya itu makan seperti sudah lama saya masih kerja, saya pun juga sudah ngatur makan saya. Seperti sekarang ini udah berapa 10 atau lebih. Pagi saya hanya makan buah, perut kosong buah. Siang agak sayur-sayuran, telur, pakai ada malam. Sehari makan sekali, kadang-kadang 2. Sebelum jam 6 itu di rumah. Kalau keluar rumah saya makan semuanya. Sampai sekarang saya bisa makan apa-apa. Saya dulu di inspektorat, jadi kalau periksa ke daerah disuguhi macam-macam makanan yang enak-enak. Saya nggak pernah makan nasi. Itu pun saya bisa kontrol makan saya lah, intinya begitu. Sehingga saya tidak punya penyakit apa-apa, dan semua masih normal. Tiba-tiba ini tadi kolesterol 268 dan menjadi suatu malam beberapa hari yang lalu pusing sekali saya dan keringat keluar dingin sampai basah dasar saya. Terus saya ini habis operasi di jalan baru sebulan saja saya sudah jalan, tapi saya mau ke dokter, apa yang harus saya periksakan sekarang nih badan saya ini. Ya, jadi gini Ibu, ya memang ini intinya kalau sudah umur lanjut lah ya, yang paling penting itu kan adalah pengendalian faktor risiko. Gitu. Jadi kita mesti mengendalikan faktor risiko dengan harapan menghindari penyakit. Nah, kalau ada penyumbatan, asumsi saya penyumbatan di sini ya, karena saya nggak lihat hasil pemeriksaannya ya. Makanya mungkin saya ceritakan tadi kok pusing di leher gitu. Terus diberitahu bahwa di pijat-pijat begini ya memang bagus berkurang. Dan saya tanya dokter ponakan saya, dokter kolesterol dari Lipitor, ya dikasih Lipitor. Itu hanya karena saya nggak pernah minum obat seumur-umur. Maaf Dok, seumur-umur nggak minum obat. Saya minum herbal. Jadi gini, pada intinya kalau pada penyumbatan di pembuluh darah yang menuju ke otak, prinsipnya sih sebetulnya biasanya dilihat penyumbatannya itu berapa persen. Nah, kalau penyumbatannya yang tidak terlalu berat, sebetulnya kita lebih ke arah pengendalian faktor resiko. Jadi tekanan darah, kolesterol, itu mesti dikontrol bagus-bagus dan umumnya kita kasih pengencer darah. Kalau memang terbukti sudah mulai ada apa? Minum saya. Ya, itu lebih ke arah minum situ. Kalau jadi Pidogrel, ya. Ya, boleh. Jadi yang penting faktor resiko kan kolesterol yang nyata-nyata tinggi ya. Jadi memang kolesterol ini harus kita turunkan. Targetnya sama, LDL-nya kalau bisa sebisa-bisanya di bawah 70 sebisa mungkin. Gitu. Paling minimal dia di bawah 100 masih oke, tapi kalau mau betul-betul bagus sekali di bawah 70. Gitu. Sebelum operasi kan kita di check up, medical check up. Semua darah di darah saya normal semuanya, LDL, HDL, kolesterol, apa-apa semuanya normal semua. Sesudah ini saya belum begitu jalan karena baru sebulan operasi, saya jalannya masih belum kemana-mana gitu, belum pergi lah.
gitu. Makanya periksa ngambil gaji aja, terpaksa saya ngambil gaji pensiun, itu kok ini saya tinggi, semangat diberitahu, dikasih lipitor, udah mulai turun. Ini habis ini saya periksa apa gitu loh, saya nggak ngerti. Kalau saya sih Gantung ke periksa kemana saya karena semuanya saya selalu normal. Oh, ya intinya sih nanti kan kontrol faktor resiko. Biasa nanti setelah sebulan kita cek ulang kolesterolnya. Kalau kontrol sih ke dokter jantung bisa, penyakit dalam juga bisa kan. Ini kan baik jantung penyakit dalam semua bisa ya nanganin itu enggak masalah. Oke. Tergantung yang mudah aja buat ibu kemana gitu. Ya, Ibu Maria mungkin kalau nanti mau konsultasi bisa nanti Gracia Care bantu ya Bu ya, biar lebih puas ngobrol sama dokternya. Ya. Untuk mempersingkat proses. Saya di Jakarta, Mbak. Iya, untuk di rumah sakit di Jakarta bisa kok Bu. Karena saya juga punya BPJS segala macam. Operasi kemarin juga dalam setahun ini saya operasi 2 kali lutut saya kanan dan kiri. Yang kiri baru sebulan lebih 10 hari, tapi saya udah bisa jalan. Iya, terima kasih Bu Maria. Terima Untuk kasih mempersingkat waktu, mungkin saya ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya dokter. Ya. Langsung aja, apakah penyakit jantung koroner tidak bisa disembuhkan secara total? Dan apakah ada perbedaan pembengkakan pembuluh darah yang disebabkan oleh kolesterol, nikotin, dan lain-lain dokter? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, apakah penyakit jantung tidak bisa disembuhkan? Ya sayangnya tidak. Gitu. Jadi kriteria sembuh itu kalau kriteria asumsi sembuh ya, itu kan orang flu minum obat, flu-nya hilang, nggak usah minum obat lagi, itu sembuh. Penyakit jantung koroner sayangnya tidak, harus minum obat seumur hidup. Gitu. Jadi mereka bilang pasang cincin, sekalipun pasang cincin itu bukan menyembuhkan ya, pasang cincin itu hanya membuka pembuluh darah yang sudah terlanjur menyempit. Nah, tapi ke depannya tetap ada resiko penyempitan lagi, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang lain. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita cuma sudah pasang cincin, sudah sembuh lah, kita nggak usah minum obat lagi. Itu salah besar. Gitu, bisa nutup lagi bahkan bisa serangan ulang. Jadi memang ya sayangnya sampai saat ini tidak ada cara untuk menyembuhkan secara total. Yang ada adalah kita kendalikan. Jadi saya selalu bilang sama pasien, tujuan kita nomor 1 sebagai dokter jantung sebisa mungkin adalah meskipun pasien itu punya sakit jantung, sebisa mungkin saya maunya pasien itu tidak merasa bahwa dia itu punya sakit. Jadi kalau aktivitas mau semua bisa seperti orang normal, meskipun tetap dengan minum obat. Gitu, tapi sebisa mungkin tanpa keluhan. Itu target nomor 1. Gitu. Itu kemudian untuk nomor 2, apakah ada perbedaan? Mungkin bukan pembengkakan ya, penyempitan ya. Perbedaan penyempitan pembuluh darah karena kolesterol, nikotin dan lain-lain. Tidak ada perbedaannya. Jadi itu sebetulnya semua faktor resiko itu saling berkontribusi. Jadi mereka tuh boleh dibilang kayak teman ya. Tapi teman dalam konotasi yang jelek ya, gerombolan lah gitu. Gerombolan yang menyerang bersama-sama ke arah pembuluh darah dan secara bersamaan merusak. Nah, makanya orang yang punya faktor risikonya cuma 1, mungkin risiko penyakit jantungnya akan lebih kecil dibandingkan orang yang faktor punya penyakitnya 2 atau 3. Karena yang rusak banyak gitu. Jadi pada prinsipnya tidak ada perbedaan, tapi semakin banyak faktor risikonya, ya risiko kerusakannya semakin besar. Tapi tentu aja kadang-kadang pasien ada yang nanya, loh dok, teman saya ngerokok nggak kena sakit jantung, saya kok nggak ngerokok, kok malah kena sakit jantung gitu. Kan mendingan saya ngerokok sekalian gitu kan, seakan-akan seperti itu. Ya mungkin asumsinya sama, orang kalau pakai helm tujuannya supaya aman, supaya kalau kecelakaan nggak meninggal. Tapi kan tidak ada jaminan orang kalau pakai helm kecelakaan pasti hidup, tidak ada jaminan orang nggak pakai helm kecelakaan pasti meninggal. Nggak ada jaminannya, tapi yang kita tahu yang nggak pakai helm resiko meninggalnya lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap ya nasib kan yang menentukan yang di atas ya. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan berikutnya nih, efek hipertensi kan jantung akan membengkak. Dan jika sudah membengkak karena ketidaktahuan dan nafas sudah tersegal-segal, bagaimana solusinya? Apakah valvenya bocor? Jika bocor selain operasi, adakah tindakan lain untuk itu dokter? Oke, jadi kalau jantung bengkak sebetulnya bukan cuma karena hipertensi ya. Hipertensi betul, salah satu penyebab jantung bengkak adalah hipertensi, salah satunya. Tapi selain hipertensi, penyakit-penyakit lain juga banyak yang bisa bikin jantungnya bengkak. Gitu. Nah, ini sayangnya ya, jantung kalau sudah terlanjur bengkak sama. Jantung yang terlanjur bengkak, kita harap jadi kecil lagi, susah luar biasa. Hanya 1-2 orang yang sangat beruntung, jantungnya sudah bengkak bisa kecil lagi. Karena prinsipnya gini, kenapa kok jantungnya bengkak? Biasa karena tekanan di dalam jantungnya terlalu tinggi. Jadi sama kayak misalnya ya kayak karet lah ya. Karet kalau ini kita tarik, lama-lama kan karetnya molor makin panjang tuh.
Nah, kalau sudah molor makin panjang, mau dibikin kecil lagi gimana caranya? Nggak bisa. Jantung juga seperti itu, otot jantungnya teregang, lama-lama membengkak. Mau bikin kecil lagi nggak bisa. Tapi bukan berarti kalau sudah bengkak terus hidup berakhir, tidak. Ya, seperti sekali lagi saya bilang, tujuan kita nomor satu di bagian jantung adalah gimana caranya membuat pasien itu hidupnya senyaman mungkin, gimana membuat kualitas hidupnya sebaik mungkin, dan supaya pasien itu bisa beraktivitas sebaik-baiknya. Gitu. Jadi saya punya pasien yang jantungnya sudah sangat bengkak, fungsi jantungnya cuma 20-an%, mungkin kalau yang tahu fungsi jantung normal itu 55% ya, pasien saya itu cuma 20%. Tapi sampai saat ini dengan pengobatan yang optimal, dengan obat-obatan, pasiennya bisa terkendali dengan baik, tidak ada keluhan sama sekali, dan pasiennya itu kerjanya adalah, maaf, kuli bangunan ya. Jadi kerja sebagai kuli bangunan tidak ada sesak sama sekali, padahal fungsi jantungnya cuma setengahnya orang normal. Gitu. Jadi bukan tidak mungkin pasien jantungnya bengkak itu bisa terkendali. Tentu aja ya tergantung derajatnya dan lain-lain ya. Tapi intinya bukan berarti jantung bengkak itu hidup berakhir, tidak. Itu ada obat-obatan yang kita bisa kasih. Nah, untuk yang katupnya bocor, kalau bocornya kecil kita diemin cuma obat-obatan aja. Operasi itu hanya kalau bocornya terlalu besar. Karena kalau bocornya kecil, operasi berlebihan. Maksudnya masa melakukan tindakan semasif itu untuk bocor yang terlalu kecil. Tapi kalau bocornya terlalu besar, memang tindakannya harus dioperasi. Yang kira-kira seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya untuk yang bertanya. Dan ini ada juga pertanyaan dari James. Jadi pemeriksaan jantung yang paling akurat untuk langsung mengetahui masalah jantung seseorang adalah CT scan, dokter. Tapi kenapa harus ada pemeriksaan EKG, ECHO terlebih dahulu? Mungkin itu dulu. Jadi gini, ini sebetulnya konsepnya agak nggak 100% betul ya. Jadi pemeriksaan jantung itu banyak, dan masing-masing pemeriksaan punya tujuannya sendiri-sendiri. Jadi yang pertama, CT scan tujuannya adalah melihat penyakit jantung koroner. Jadi itu dulu ya. Jadi kalau penyakit jantung koroner bisa dilihat pakai CT scan, bisa. Apakah akurat? Cukup akurat, tapi bukan yang paling akurat. CT scan itu akurasinya sekitar 85-89%. Jadi cukup akurat, ya, tapi bukan yang paling akurat. Nah, tapi kalau CT scan tidak bisa melihat gangguan irama jantung. CT scan tidak bisa melihat fungsi jantung. Jadi masing-masing pemeriksaan punya tujuan sendiri. Ekokardiografi atau USG jantung, tujuan nomor satu adalah melihat fungsi jantung dan kelainan struktural di jantung. Jantungnya bengkak atau tidak, klepnya apakah ada yang bocor, fungsi pompanya berapa persen, itu semua bisa dinilai oleh eko, tidak dapat dinilai oleh CT scan jantung. Nah, kalau yang lebih akurat lagi kateter lebih akurat lagi dari CT scan. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang nyeri dada terus harus di kateter? Tentu saja tidak, itu terlalu berlebihan. Gitu. Makanya semua pemeriksaan itu ada plus dan minusnya. Kateter sangat akurat, betul 95%, tapi itu kan tindakan invasif. Tidak rasional kita melakukan tindakan invasif di semua pasien. Jadi semua itu sebetulnya kita pilah-pilah. Contohnya pasien-pasien yang EKG-nya jelas-jelas kelainan, resiko sangat tinggi, mungkin anjuran pertama saya adalah kateter. Tapi untuk pasien-pasien yang EKG-nya cenderung masih normal, dengan faktor resiko yang cukup banyak, memang ada diabetes, ada hipertensi, usia lanjut, mungkin anjuran pertama saya adalah CT scan. Gitu. Jadi anjuran kita memberikan anjuran itu adalah menilai faktor resiko dan klinis dari masing-masing pasien. Baru kita sesuaikan dengan pemeriksaan penunjang yang kita punya. Karena tiap pemeriksaan tujuannya lain, sensitivitasnya lain, resiko pemeriksaannya pun juga beda-beda. Jadi itu semua mesti kita pilih secara hati-hati. Jadi itu sebabnya kenapa kok ada pasien yang anjuran pertama EKG dulu, ada pasien lain eko dulu, ada pasien lain langsung kateter, ada pasien lain CT scan dulu. Itu kita nilai per individu dari tiap-tiap pasien. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain karena kita sudah terbentur waktu ya, dokter. Nah, di sini kita juga ada hadiah buat penanya-penanya tadi. Ada 3 voucher gratis screening jantung di Siloam Hospital Manado. Dan akan kita pilih dari tim Gracia untuk siapa yang akan mendapatkan voucher tersebut. Nah, mungkin bagi yang ingin konsultasi secara langsung ke Dr. Beni, silakan hubungi Gracia Care untuk dibantu untuk pemeriksaannya. Nah, selanjutnya kami akan mengumumkan pemenang free voucher screening jantung. Dan bagi para pemenang, silakan ketik nama dan nomor telepon di kolom chat supaya kami bisa kontak dan mengirim hadiahnya. Nah, untuk pemenang pertama ada dari Bapak Marco Rampengen dan juga Ibu Ivon Pele dan Ibu Maya.
selamat untuk para 3 pemenang. Mungkin ini yang kami pilih yang berdomisili di Manado pastinya, biar bisa langsung ke Rumah Sakit Siloam Manado ya. Selamat untuk para pemenang, dan silakan untuk mengirimkan nomor telepon di chat Zoom. Nah, mungkin sekarang Kak, yang di Jakarta nggak dapat ya Kak? Siapa tahu bisa dirujuk ke Siloam yang lain. mungkin Ibu bisa chat admin dong, kami akan kasihan. chat Ibu. Kasihan Nggak yang udah dapat bikin. yang di Jakarta. Oke. Iya, mungkin bagi Bapak Ibu di sini yang belum menjadi member Gracia Care, bisa langsung daftar menjadi member kita di website kami di www.graciacare.com. Mungkin boleh di-share barcode kita dari tim Gracia Care. Jadi Gracia Care memiliki banyak benefit ya Bapak Ibu, mulai dari admission, booking dokter, dapat free room upgrade juga, serta diskon-diskon medical check up dan rawat jalan yang bisa diberikan apabila menjadi member Gracia Care, serta Gracia Care sudah memiliki lebih dari 100 rumah sakit rekanan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, sebelum bubar Bapak Ibu, kami mau ajak foto bersama. Mungkin yang bisa mengaktifkan kameranya tolong diaktifkan, kita akan foto bersama dari tim Gracia Care. Silakan ambil alih untuk screenshot. Dari Adlan mungkin atau Hana. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Akhir kata dari kami, Gracia Care mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Benny, kepada tim dari Siloam Hospital Manado, dan juga kepada Bapak Ibu di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Health with Gracia Care malam ini. Dan terima kasih untuk kerjasamanya. Iya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Gracia Care yang sudah membantu jalannya acara ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di acara Health with Gracia Care selanjutnya. Selamat malam. Malam. Dokter, terima kasih dokter. Iya, makasih. Terima kasih banyak dokter. Makasih, Penjelasannya dokter. sangat bermanfaat, bagus sekali. Terima kasih. Sehat saja aku belum ngerti. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Gracia Care sudah buat acara bagus. sangat terbantu dengan Gracia Care ini. Soalnya dari tahap awal sampai tahap terakhir saya hari ini mau pulang tuh saya benar-benar sangat dibantu sekali. Ya, Gracia Care sangat membantu sekali memfollow up, termasuk memberikan beberapa info-info update. Mulai dari booking dokter dan free upgrade room selama persediaan ruangan di rumah sakit itu ada.